Nah terus sudah saya sampai ke gerobak, saya ambil, saya bawa lagi yang duanya, yang satunya saya udah taruh di dalam, saya bawa lagi yang duanya, saya taruh di dalam. Saya panggil, Bu ini nasi gorengnya. Nah setelah itu datang, keluar dari kamar bang. Dikasihlah saya duit sama dia. Begitu saya terima duit bang, saya masukkan ke saku, saya kantongin duit itu. Dan saya pamitan, oh iya Bu makasih ya Bu. Nah itu saya keluar bang, itu gelap. Apanya gelap? Itu rumahnya bang, semua gelap. Dan saya nggak bisa keluar dari rumah itu. Saya teriak kan, Bu, ini bagaimana kok rumahnya gelap, mati lampu? Nggak ada yang nyautin bang. Gila seremnya. Saya berhenti bang. Saya saking saya penasarannya, saya ke belakang gerobak saya dan saya lihat bang itu nggak ada kepalanya bang. Oh. Dan disitulah bang saya pingsan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua, Badrul Kecil. Terima kasih buat teman-teman yang udah klik video ini. Semoga teman-teman di rumah dalam keadaan sehat alfiat, dilapangkan rezekinya dan dimudahkan segala urusan-urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Dan juga nih buat teman-teman di rumah yang punya kisah pengalaman horor, jangan disimpan aja, langsung aja kirim kisahnya ke nomor WhatsApp itu tuh. Kuy, kita merinding syahdu. Kali ini kita udah berhasil lagi nih sob, buat menghadirkan salah satu narasumber yang pastinya bakal berbagi kisah pengalaman horornya. Nah, dulu tahun sekian beliau sempet nih berjualan nasi goreng. Dan saat berjualan, beliau sempet nih ngalamin kejadian horor yang bikin merinding. Oke, langsung aja kita sapa tamu kita kali ini. Halo Bang, siapa Ya, namanya nih Bang? Saya Bang Jo bang. Bang Jo, tinggal di mana sekarang Bang Jo? Saya tinggal di Bogor bersama istri. Bogornya Bogor mana nih kalau betul? Saya di Jasinga bang. Oh Jasinga, oke, jauh banget berarti Bang ya. Betul. Kita terima kasih Bang Jo ya nyempetin waktunya nih jauh-jauh Jasinga datang ke sini nih. Nah mungkin di sini ada warga Jasinga, sapa-sapa nih Bang. Ya halo buat warga-warga Tenjo Jasinga. Ya saya perkenalkan saya dari Tenjo ini Bang Jo. Bang Jo. Ya istrinya Mama Beda, apa suaminya Mama Beda. Yo man. Dan Ya buat warga-warga yang lagi nonton nih, ya mudah-mudahan bisa ngelihat saya di caps lock-nya Bang Badru. Iya, oke. Dan maaf ya Bang Jo, kita syuting sekarang bertiga nih di Inframe. Tuh ada si Agoy, lagi-lagi dia mau ikut syuting. Jadi mohon maaf ya kalau agak terganggu. Nanti kalau udah ganggu kita usir nih dia. Dan ini sekarang Abang masih berjual nasi goreng? Saya udah enggak Bang. Enggak ya, berarti dulu nih pengalaman zaman dulu ya. Zaman masih muda berarti ya. Betul. Sekarang udah lumayan berarti Bang umur. Saya sekarang udah jadi kakek-kakek. Manggilnya Om. Om Jo. Oke, siap tahan dulu Om ya. Oke. Gak usah lama-lama lagi, cari posisi terbaiknya, siapin kopi sama cemilannya. Langsung aja kita merinding syahdu. Gimana nih Bang Jo, kisah pengalamannya nih Bang? Ya, kisah pengalaman saya begini Bang. Saya asli dari Surabaya. Saya punya adik di Tebu Ireng. Oke. Saya dulu dititipkan sama paman di pesantren Tebu Ireng, tapi saya dibawa sama paman saya ke Jakarta. Saya merantau sendiri di Jakarta dari kecil. Dari umur berapa itu Bang? Saya dari umur 2 bulan itu saya dibawa ke Jakarta Bang. Sedangkan adik saya di pesantren Tebu Ireng. Iya. Nah, saya di sana merintis, contohnya ya saya buat nyari nafkah, rezeki, yaitu saya dari mungut-mungutin bawang atau cabe gitu. Nah, saya sampai jadi tukang parkir, ibaratnya di pasar jadi tukang kuli panggul di pasar buat saya biaya hidup saya. Nah, saya diasuh di sana di pasar daerah Jakarta, Bang. Oke. Kebetulan saya sampai beranjak saya dewasa, saya gede itu, akhirnya saya punya inisiatif. Saya mau usaha sendiri nih, bagaimana usaha saya kan gitu. Nah, kebetulan ada kawan bilang, "Ya udah, Bang, Abang kan bisa masak nih. Dagang-dagang apa gitu kan yang marak-marak di daerah Jakarta di sini." Saya sebetulnya saya masak, ide dagangan saya itu jualan nasi goreng keliling.
Oke. pakai gerobak Bang. Tahun berapa nih mulai dagang? Itu saya tahun 97 Bang, awal mulai dagang itu. Dengan rute-rutenya ini, ya daerahnya itu kan masih rawan-rawan sepi. Masih penghuninya jarang gitu Bang, karena kan masih tahun-tahun segitu belum ada yang namanya pembangunan jembatan layang atau gimana. Nah jadi kan itu daerahnya masih daerah kebun-kebun lah. Nggak gitu. seramai sekarang lah Jakarta ya. Nggak Padat seramai-ramai seperti sekarang ini. Nah ini dengan rutenya saya di daerah Bintaro Tanah Kusir. Saya keliling ke sana. Nasi goreng, nasi goreng, nasi goreng. Dari pertama saya dagang ini Bang ya, saya itu dagang biasa-biasa aja Bang, normal. Ya walaupun ada yang beli 1, 2, 3 itu saya biasa ya, namanya orang dagang ya. Kan kita nggak seterusnya setiap harinya atau setiap malamnya rame dengan ibaratnya pengunjungnya atau yang lagi pada nongkrong-nongkrong di pinggir jalan gitu. Hari-hari biasa 1 hari sampai 1 minggu itu normal Bang. Kita dagang. Ya paling kita sehari itu bisa ngelayanin ya sekitaran atau 11 piring gitu, dan kita juga bawanya nggak terlalu banyak karena kita termakan waktu juga kan, jadi nggak bisa kita bawa banyak-banyak, takut ada sisa bagaimana. Setelah minggu kedua nih Bang, kita dagang nih. Biasanya kita itu dagang itu saya mulai itu dari jam 7. Habis sisa saya udah berangkat dagang. Pas sekitar 9 hari atau 10 harinya saya rada kemalaman. Karena saya juga sambil jadi tukang kebersihan makam Bang. Oh, oke. Berarti 2 Jadi kerjaan. siangnya, iya siang sampai sore itu saya udah selesai masak itu langsung saya dagang. Nah itu siangnya itu kan saya jadi petugas kebersihan makam, tukang nyapu apa tukang guntingin rumputnya. Oke. Gitu, jadi cari sampingan, nggak bisa ngandelin dari satu dagang nasi goreng aja Bang saya. Iya benar-benar. Dan habis isya itu Bang, saya sudah mulai berangkat dagang keliling nih nasi goreng. Nah dari jalur yang sama saya lewatin, ada seperti toko-toko atau bengkel-bengkel mobil ya di pinggir jalan, atau pos-pos security, itu yang biasa jadi langganan saya beli. Yang pertama dari saya dagang itu. Nah itu banyak Bang, ada 1, 2 suka pada beli, yang langganan manggil. Sampai saya jam setengah 10 itu gerimis Bang. Nah saya dagang ini kan nggak ada pakai terpal. Waktu itu masih bawa gerobak didorong itu. Nah ini liwat saya ke daerah turunan Pul Express di Bintaro, itu pinggir kali. Itu tempatnya sepi Bang, dan pohon-pohon di keliling-kelilingnya itu pun sangat rimbun dengan pohon-pohon bambu di pinggir-pinggir jalan itu. Nah itu Bang, ada yang manggil saya, katanya bang nasgor Bang, nasgor, tapi dengan samar-samar suaranya, saya tidak jelas gitu. Saya lewat lagi nih, terus pas saya dorong lagi gerobak saya, ada lagi yang manggil, bang nasgor. Saya tengok ke kanan ke kiri gitu kan, ke belakang, kok ini nggak ada orangnya ya, siapa ini yang manggil-manggil saya, apa orang bercanda gitu ngeledekin saya, jadi saya manggil-manggil nasi goreng. Ya udah gitu saya rada rasa-rasa merinding gitu sayanya. Nah terus saya makin kenceng ini, saya bawa gerobak nasi goreng. Nah begitu saya bawa nasi goreng itu ada yang manggil Bang dari seberang jalan, itu perempuan. Nah terus berhenti kan saya panggil, Mbak pesan apa? Dia diem aja Bang, tapi dia natap saya. Nah saya semakin takut itu saya, kok ini sekitar jam 11 malam ini kok ada perempuan di pinggir jalan ya, tapi ini dekat pemakaman. Saya bilang, ini dari mana? Tadi saya lewat kan saya nggak ngelihat dia ada di situ. Nah saya paranin dia Bang. Nah saya paranin dia makin menjauh. Nah saya balik lagi Bang ke gerobak saya dorong gerobak saya. Terus ada sekerumpulan dari supir-supir taksi kan, supir-supir taksi ekspres ini yang pada aplusan, dia pada mau narik. Nah saya berhenti di supir-supir taksi itu, saya tawarin, Pak ada yang mau makan malam gak nih nasi goreng? Terus oh iya udah Bang, bikin Bang kata dia. Saya bikin. Nah begitu saya bikin Bang, saya sambil ngobrol-ngobrol, saya tanya, Pak maaf ini tadi ada yang manggil-manggil saya itu pas di tikungan.
dekat pemakaman siapa ya? Apa emang itu di situ ada penghuni penjaga makam atau gimana ya? Nah, terus ditanya ya bapak-bapak ini dari supir taksi ini. Itu laki-laki atau perempuan? Kata si supir taksi. Saya perjelaskan, tadi yang manggil saya ini perempuan. Saya bilang begitu. Nah, saya rada merinding ini saya. Dan bulu kuduk saya ini yang di pundak ini langsung berdiri. Saya takut. Nah, saya jelasin. Kira-kira itu siapa ya Pak? Apa penghuni dari penghuni makam? Saya bilang gitu. Nah, terus kata bapak-bapak itu, di situ Pak, katanya penghuni makamnya nggak ada perempuan. Lah, yang bener Pak, iya. Di situ semua laki-laki. Itu khusus buat penggali makam. Nah, dari situ saya udah langsung merasa, kok saya ini dagang ini kayak dihororin gitu. Kayak maksudnya penunggu ini pekerja makam, iya, maksudnya pekerja makam. laki semua. Iya, tidak ada perempuan atau tidak ada yang namanya membawa istri atau anak gitu. Khusus laki-laki. Semenjak kejadian itu Bang, saya itu dagang itu langsung pulang. Dan karena saya udah merasa takut, saya buru-buru pengen cepat sampai ke rumah. Dan saya sambil jalan pintas Bang. Itu nggak melalui yang biasa rute saya lewati atau bagaimana, saya langsung pulang. Besok paginya itu kan saya biasanya kerja Bang jadi pembersih pemakaman. Jadi dari pagi itu sekitar jam 8 saya sampai jam 1 itu saya jadi petugas kebersihan makam. Nah, setelah saya jadi petugas kebersihan makam sudah selesai, saya pulang. Asar itu saya udah mulai masak Bang. Masak buat jualan ini, buat jualan nasi goreng. Saya udah siap-siapkan masak. Nah, setelah saya selesai masak, bikin bumbu, udah masak nasi semuanya, saya persiapin bahan-bahan buat cahayanya, contohnya lampunya, saya udah beli minyak tanah, buat kompor, buat lampu patromak. Dulu kan belum pada pakai baterai-baterai, itu, nah masih pakai lampu-lampu tradisional, lampu patromak. Ya 1 bulan lebih lah saya dagang ya. Saya lewat dengan rute yang sama, jalur yang biasa saya dagangin pertama saya jualan. Begini Bang, pas saya dagang ini kan saya agak kemalaman nih Bang, saya berangkatnya sekitar jam 9. Nah itu saya dengan rute jalan yang biasa saya lewatin. Pas begitu saya lewat Bang, itu posisinya saya jalan itu sepi Bang. Yang saya biasanya beli dengan orang-orang yang penjaga-penjaga toko atau hansip-hansip setempat gitu, ini kok nggak ada yang beli sama saya. Nah saya dengar nih Bang dari jauh ada suara kendaraan nih, seperti motor-motor trek-trekan gitulah. Cuman ini cuma 1 motornya. Nah itu pas itu saya dengar, ya kan, tahu-tahu itu langsung ada yang kayak orang nabrak apa gitu. Gerobak. Nah itu saya berhenti Bang. Nah saya tinggalin ini gerobak saya menuju ke tempat yang tadi saya dengar suara itu Bang. Nah pas begitu saya sampai di tempat itu Bang, ternyata itu orang kecelakaan Bang. Iya, dia ngebut-kebutan itu pakai motor King. Pakai motor Air King dia. Itu kan motor, tahu sendiri lah kalau motor-motor Air King kan itu terkenal raja jalanan Bang. Tahun itu kencengnya iya. Nah, itu saya lihat di sana Bang, itu ada kecelakaan Bang. Nah, ternyata itu yang saya dengar. Itu saya lihat kondisi dari motornya Bang sampai si korbannya itu udah nggak kebentuk motor Bang. Iya, motor itu udah hancur. Dan ini si korban ini kecelakaannya itu kepalanya nggak ada Bang. Buntung? Iya. Innalillahi. Dan begitu saya sampai ke sana, saya kan sempat nih Bang manggil-manggilin orang. Saya datang-datangin ini yang ruko-ruko terdekat, yang tempat TKP kejadian ini Bang. Saya datangin, saya tegur semuanya, saya gedor-gedor semuanya gerbangnya. Saya pengen minta tolong bantuan atau bagaimana kan dari pihak-pihak dari warga-warga di tempat itu kejadian. Nah kebetulan itu ada Bang yang datang, yang keluar. Saya pertanyakan, Pak tolong Pak, ada kejadian kecelakaan. Nah beliau tanya, kecelakaan apa? Ini motor nabrak pembatas jalan. Dan dulu kan itu kalau pembatas-pembatas jalan dulu itu kan dari besi Bang. Pagernya itu dari besi Bang. Nah kalau sekarang itu kan dari
karet sintetis. Jadi kalau itu buat antisipasinya supaya tidak terlalu parah kan kalau yang ada kecelakaan atau gimana. Nah kalau dulu itu dari pembatasnya dari besi bang, pagernya itu pembatasnya. Nah setelah itu datang itu keluar 1-2 orang nemenin saya bang, dan saya tinggal itu kan gerobak saya karena saya jauh di sana. Nah terus saya bantuin evakuasi itu korban, saya angkat. Nah itu pada nyariin itu kepalanya, dan kepalanya itu nggak ketemu bang. Itu berapa orang bang yang di motor? Itu 1 orang bang. Oh 1 orang. Iya, 1 orang, dan itu pun kita nggak tahu si korban ini dalam keadaan apa dia mengendarai motor itu. Nah setelah ada warga, ini dari warga yang biasa saya lewatin, ruko-ruko ini udah banyak dari penghuni-penghuni ruko ini yang ngebantuin, dan saya bantuin evakuasi, saya angkat itu bagian kakinya, dan itu pun udah kakinya udah patah, tangannya udah patah, dan itu sempet bang semuanya itu nyari kepalanya bang, dan kepalanya itu nggak ketemu. Udah banyak yang bawain senter dan lampu dari gerobak saya aja sampai saya bawa bang, saya bantuin buat nyari-nyari buat nerangin jalanan. Itu darah itu udah banjir penuh di tengah jalan. Itu sampai evakuasi itu udah rame bang, sampai semua penduduknya itu sampai keluar semua karena pengen tahu ada apa gitu kejadiannya. Dan ternyata ya itu ada kejadian pengendara motor. Itu malam itu pihak kepolisian datang bang? Datang. Pihak kepolisian malam itu pun juga datang, dan sempat kepolisian juga langsung mantau sama warga-warga semua, dihimbauin suruh mencari organ kepalanya. Terus jasadnya siapa yang bawa tuh? Itu dibawa ke kantor polisi bang jasadnya, karena waktu itu posisinya puskesmasnya itu tutup gitu, atau ya kalau bilang sekarang itu rumah sakit lah itu. Itu ada rumah sakit jauh kan, rumah sakit kalau misalkan yang buat nanganin korban kecelakaan itu kan paling kita dibawa ke Fatmawati sama Cipto. Tahun segitu ya. Saya sudah bantuin semua karena udah warga banyak yang datang ke situ. Saya lanjut lagi bang, saya cari rezeki, saya dagang lagi kembali. Nah saya bawa itu lampu saya keliling lagi jualan nasi goreng. Saya sampai pulang ke rumah. Sudah begitu saya pulang ke rumah, dan di rumah juga pun itu udah rame bang. Udah banyak ngarak yang pada cerita masalah kejadian yang semalam itu. Dan kebetulan di situ pun kan saya ngikut ngebantu juga. Tapi kan saya nggak mau cerita. Karena apa? Posisinya memang saya takut, dan saya takut dijadikan saksi gitu bang. Saya nggak mau. Nah akhirnya saya itu udah diam. Pura-pura saya tidak tahu bang. Nah akhirnya saya setelah itu kembali lagi, saya beraktivitas lagi seperti biasa. Saya jadi petugas kebersihan makam, dan lanjut lagi setelah saya habis jadi kebersihan makam, saya lanjut lagi dagang lagi. Tapi tetap walaupun bagaimanapun saya jalurnya pun sama dengan jalur yang saya kemarin bekas kejadian. Karena saya gotong-gotong jenazahnya itu bang, saya jadi ada merasa hawa dihantui bang, atau saya berinding lah, ketakutan gitu bang. Ya tapi ya saya fokus dengan usaha saya dagang, saya dengan lewat jalur yang sama, dan itu pun noda-noda darahnya pun masih ada. Walaupun masih dibersihin sama warga kan, situ disiramin atau gimana, tapi tetap bang itu nggak hilang semuanya, dan bau amis darah itu pun masih menyengat. Di tempat saya jualan, saya lewatin itu. Setelah saya lewatin itu, 3 harinya lagi saya jualan bang, dengan jalur yang sama. Itu saya ada gangguan juga bang, seperti kayak rumah kosong, dan saya nggak tahu itu rumah itu berpenghuni atau enggak. Tapi saya lewat jalan situ bang. Nah itu ada yang manggil bang. Jam berapa tuh waktu? Itu sekitar jam 12 lewat lah bang. Oh tengah malam. Tapi jauh dari jarak yang kejadian kemarin kecelakaan motor itu. Nah ada yang manggil, bang, nasi goreng bang. Tapi ini ibu-ibu. Tapi real, saya nyata ngelihat itu ibu-ibu gitu. Nah terus saya tanya,
Apa Bu? Bikin 3 ya Bang, nanti anterin ke rumah. Nah saya buatkan itu nasi goreng. Saya tanya, ini pedas atau gimana Bu nasi gorengnya? 1 pedas, yang 2 nggak pedas, kata dia. Oh iya Bu, ya saya bikinin nasi goreng. Nah katanya suruh anterin sama dia. Saya anterin kan ke rumahnya. Dan saya sampai ke rumahnya, saya ketuk pagernya, saya tegur dengan assalamualaikum, itu nggak ada yang menyaut Bang. Nah setelah sekitar bangsa 5 menit atau 3 menitan, baru ada yang negur dari dalam. Udah Bang, buka aja. Nah karena udah saya dapat izin dari yang si penghuni rumah, saya bawa ini nasi gorengnya. Dan kebetulan itu kan saya belum bawa nasi gorengnya, baru saya 1 aja ini saya bawa. Yang 2 kan saya belum bawa. Karena posisinya kan saya nggak mungkin kalau saya buka pagar ini, saya pegang piring 2 kan nggak mungkin. Nah saya buka ini pagarnya, saya buka. Wah itu rumahnya bagus Bang. Saya bilang, Bu ini nasi gorengnya bagaimana? Masuk aja, nasinya taruh di meja aja Bang, kata dia. Nah saya ambil ini nasi goreng yang 2-nya, saya bawa. Nah terus sudah saya sampai ke gerobak, saya ambil, saya bawa lagi yang 2-nya, yang 1-nya saya udah taruh di dalam, saya bawa lagi yang 2-nya saya taruh di dalam. Saya panggil, Bu ini nasi gorengnya. Nah setelah itu datang keluar dari kamar Bang, ibu-ibu. Nah katanya, mana nasi gorengnya Pak? Nah ini ada Bu, di meja udah. Dikasihlah saya duit sama dia. Begitu saya terima duit Bang, saya masukkan ke saku, saya kantongin duit itu. Dan saya pamitan, oh iya Bu, makasih ya Bu. Nah itu saya keluar Bang, itu gelap. Apanya gelap? Itu rumahnya Bang, semua gelap. Dan saya nggak bisa keluar dari rumah itu. Karena saya nggak bisa ngeliat nih pintunya mana gitu. Ini jalurnya kemana kan pintunya, jalannya kemana. Ini saya terkurung di dalam rumah itu Bang. Gelap semua, nggak kelihatan apa-apa itu. Nah setelah itu saya akhirnya Bang, saya teriak kan, Bu, ini bagaimana kok rumahnya gelap, mati lampu? Nggak ada yang nyautin Bang. Gila seremnya. Iya, itu nggak ada yang nyautin, satu penghuni rumah itu pun nggak ada. Yang tadi ibu-ibu ngasih duit buat bayar nasi goreng sama saya, nggak ada yang nyautin Bang. Dan saya nggak bisa ngelihat apapun karena posisinya gelap. Dan saya raba-raba itu semua rata Bang. Nggak ada seperti kunci jendela atau kunci pintu rumah, nggak ada, semua rata Bang. Saya sampai meraba-raba itu jalan mau keluar dari rumah itu. Dulu mah nggak ada yang namanya saya pakai jam atau HP, saya belum bisa punya HP kan. Gitu. Saya nggak bisa ngelihat waktu. Dan itu seperti kayak ada angin niup Bang ke punduk saya ini. Dan itu saya seperti kehipnotis, lemes. Dan saya terbaring Bang di situ. Dan itu pun ada hansip setempat itu ngelihat gerobak saya di luar. Masih posisinya belum tertutup pintunya. Karena saya habis ngebuat nasi goreng, saya anterin ke rumah itu. Dan saya ternyata kejebak di dalam rumah itu. Itu gerobak saya Bang. Untungnya itu nggak ada yang bawa gerobak saya. Padahal itu gerobak itu kan ibaratnya kompornya, terus lampu petromaknya. Dan itu alhamdulillahnya nggak ada yang ngusik-ngusik gerobak saya Bang. Terus akhirnya si Pak Hansip itu gimana? Pak Hansip itu maranin, nanya sama warga setempat, ini subuh ada gerobak nasi goreng di sini, orangnya kemana? Oh. Gitu. Ditemuinnya subuh. Iya. Terus. Nah Hansip itu kan nyari-nyari ini sama warganya. Langsung lah pada kumpulkan warga-warga di setempat itu dan ditanya, ini semalam kayaknya ada yang teriak-teriak, ada yang minta tolong gitu. Nah terus si Hansip inilah yang punya ide ngabarin sama warga, coba ke rumah kosong itu. Naiklah ini warga Hansip ke rumah kosong. Itu ada orang lagi tertidur di dalam rumah katanya. Nah terus warga itu bilang, mungkin itu kali Pak, tukang nasi gorengnya. Nah saya dibuka kan itu pintu. Nah ternyata pintu itu Bang nggak terkunci. Pintunya masih bisa dibuka. Dan saya dibangunin sama Hansip. Pak, bangun Pak. Ngapain tidur di sini? Saya nggak tertidur di sini. Saya bilang, saya begini Pak. Waktu malam itu saya lewat di depan rumah ini, ada yang memanggilkan saya mesen nasi goreng.
Katanya suruh mengantarkan nasi goreng ke sini, dia pesen 3 porsi. Dan di situ ada ibu-ibu Pak yang mesen. Nah terus katanya saya suruh dianterin nasinya ke dalam, suruh dibawa masuk. Setelah dibawa masuk ke dalam, saya dikasih duitnya, itu rumah jadi gelap semua Pak. Setelah itu saya dikasih air Bang sama warga, dikasih minum supaya saya bisa kembali lagi normal, ditenangkan sama warga. Dan ada salah satu warga yang baik itu bawa saya, nganterin saya ke rumah Bang. Dan gerobak saya itu ada yang nganterin pakai motor, didorong pakai motor sampai rumah, dan saya diboncengkan ke motor, saya dianterin sampai rumah. Karena posisinya saya juga masih shock karena kejadian semalam itu, saya diganggu hal-hal mistis seperti itu Bang. Jadi saya juga masih ada rasa hawa takut saya. Dan saya juga masih bingung apa mau saya dilanjutin usaha dagang saya. Sedangkan saya dagang, saya ketemu sama hal-hal yang tidak saya duga-duga Bang. Saya jadi takut, perasaan saya ini dagang. Apa saya mau diterusin saya dagang, atau saya mau terus berhenti dari dagang ini. Karena kalau saya berhenti dari dagang, saya mau makan apa? Emang saya rezeki saya dari situ, dari penghasilan dari pengurus makam itu Bang, nggak cukup buat biaya sehari-hari kita. Setelah saya diantarkan dari rumah sama warga-warga setempat, saya berpikiran lagi Bang, saya tekad, saya mau tetap semangat, saya mau jualan lagi Bang. Mantap. Dan dari semenjak kejadian itu Bang, yang kemarin saya tertidur di rumah kosong itu, dan alhamdulillah Bang, itu nggak ada kejadian-kejadian aneh atau bagaimanapun seperti diganggu-ganggu makhluk halus, nggak ada Bang. Saya biasa-biasa aja, saya dagang, dan itu pun saya dagang makin rame Bang. Dari saya tadinya bawa cuma 2 liter, terus ningkat Bang sampai 4 liter, sampai 5 liter. Saya dagang. Jalan-jalannya sama, hal-hal yang seperti yang kayak kemarin saya jalanin, dan nggak ada rute-rutenya itu yang diganti, nggak ada Bang. Oh, jalur abang yang biasa Bang lewatin. Iya, yang biasa saya lewatin Bang. Nah, setelah saya sampai sekitar 2 bulan atau 3 bulan dari kejadian-kejadian yang kemarin saya alamin itu Bang. Nah, ini ada lagi Bang. Habis saya jaga makam, ini lupa Bang, saya nggak mandi Bang, habis kebersih-bersih makam. Oke. Langsung saya ganti baju, karena saya udah kesorean, ini saya masak Bang. Karena saya habis dari jaga makam, saya ketiduran Bang, dan masak saya telat. Ini saya nggak mandi Bang, jualan itu. Pas saya rute yang saya lewatin itu Bang, ini saya lewat dari pintu rel kereta yang pertama sampai rel kereta yang kedua. Dagang itu mulai saya jam 9 malam Bang. Saya baru mulai berangkat. Sampai yang kejadian yang kemarin-kemarin itu saya nyampe ke sana itu jam 10. Dan kejadian hal yang kedua itu saya nyampe jam 12. Pas lewat dari jam 1 Bang. Itu di tengah rel. Kebetulan pas saya lewat itu Bang, saya lihat dari jauh itu ada yang nongkrong Bang. Mungkin saya bilang, ini cobalah, saya mau nawar-nawarin nasi sama mereka. Nah, saya datangin ke sana Bang. Pas saya datangin ke sana, itu jaraknya itu semakin lama semakin jauh dari saya Bang. Maksudnya gimana nih makin jauh? Iya, saya deketin dia tapi dia nggak deket dari saya, makin jauh jaraknya. Nah terus udah begitu, saya kan curiga, saya takut. Ini orang atau apa ini? Kok saya susulin dia ke sana, kok dia malah ngejauh sama saya. Nah akhirnya udahlah saya putuskan aja. Saya balik lagi kembali Bang ke gerobak saya. Keliling lagi dari gerobak saya. Nah ini ada yang ngedeketin Bang, ada yang jalan menuju ke saya. Saya bilang, apa ini orang yang tadi yang saya mau tawarin nasi goreng ya? Dari mana tuh arahnya ngedeketin? Itu dari tengah rel Bang. Oh, tengah rel. Nah saya ini posisinya saya ada di pintu rel kereta. Saya mau nyebrang gitu Bang. Begitu saya kembali lagi, saya mau bawa gerobak Bang, dia jalan Bang. Tapi dengan samar-samar. Itu nggak ada kepalanya Bang. Nah karena saya udah takut, saya langsung tuh Bang, saya bawa aja itu gerobak. Saya nggak mau, saya
dia karena dia mau ngedeketin saya, udah saya tinggalin aja dia bang. Saya cepet-cepet pengen sampai ke tempat biasa saya dagang itu, sampai saya mau pulang ke rumah. Dan besok-esoknya harinya lagi bang, ini saya ada kejadian pas naasnya bang. Apa tuh? Itu saya yang orang yang tanpa kepala itu ngeberhentiin saya bang. Itu di malam itu juga atau kapan? Pas abis dari kejadian kemarin yang semalam itu dia mau ngedeketin saya. Nah esok malamnya bang, itu dia ada di belakang gerobak saya bang. Itu Jadi gimana tuh awalnya tuh? gini bang, saya liwat, saya dorong ini gerobak saya sekitar jam 12:30 dengan rute yang sama. Ini pun di pintu kereta. Kok saya tarik gerobak saya kok kayak berat ya? Gitu. Ini kayak berat. Gerobak saya ditariknya. Apa keganjal dari rel kereta atau gimana? Dan begitu saya tengok bang, itu ada tangan bang megangin gerobak saya. Dari arah mana tuh? Dari arah belakang gerobak saya bang. Itu ada tangan ngeberhentiin gerobak saya. Dan saya tengok lagi bang, itu nggak ada ini tangan itu. Nah saya lewat lagi, tapi gerobak saya berat, nggak bisa jalan bang. Nah kebetulan saya berhenti bang. Saya saking saya penasarannya, saya nongkrong bang. Saya nongkrong, saya lihat itu ada kakinya. Nah terus lihat samping lagi sama saya, itu ada tangannya masih megangin gerobak saya. Dan saking takutnya, saya langsung berbalik bang. Saya ke belakang gerobak saya dan saya lihat bang itu nggak ada kepalanya bang. Dan disitulah bang saya pingsan. Nah setelah saya pingsan itu di situ kebetulan ada pengendara motor lewat. Ditanya saya, Pak ngapain tidur di rel kereta? Nanti takut ada kereta lewat, nanti bapak ketabrak kereta. Nah saya dibangunkan karena sama dia, ditegur saya seperti itu. Enggak pak, tadi saya pak digangguin pak sama makhluk halus. Itu orang pak megangin gerobak saya mau dorong nggak bisa, saya dipegangin gerobak saya pak. Dan saya lihat pak, itu nggak ada kepalanya. Gila merinding gua. Setelah dari itu saya libur lah saya berapa hari karena saya sudah saking sering diganggunya dengan teror-teror horor seperti itu di daerah setempat. Saya libur lah untuk menenangkan diri bang. Berapa hari tuh abang nggak dagang? Ya saya sekitar 2 minggu bang. Oh 2 minggu. Saya nggak dagang iya. Setelah saya nggak dagang 2 minggu itu saya ada lagi bang cerita. Apa tuh? Yaitu sama juga dengan satu profesi dengan saya, tukang nasi goreng bang. Oh pedagang lain maksudnya? Tapi dengan satu kampung, maksudnya tinggalnya satu tempat sama saya. Di daerah saya juga. Gimana tuh itu dia keliling ke daerah Pondok Indah bang. Dan tukang nasi goreng itu hilang bang. Tidak ketemu sampai sekarang. Oke. Jadi awalnya begini bang ceritanya. Nah ini masih satu tetangga dengan saya nih, satu kontrakan, tapi dia tetangga saya. Dia punya anak dan dia punya istri kan, dia di situ tinggal. Itu dia bang, kelilingnya rutenya beda dengan saya. Si pedagang ini tetangga saya kelilingnya ke daerah Pondok Indah bang. Kan kalau daerah Pondok Indah sana itu daerahnya kalau tengah malam itu memang sepi bang. Oke, tahun itu ya. Kalau sekarang udah rame nih. Iya, kalau tahun-tahun masih 90-an itu 90, 95, 97 itu pokoknya itu masih sepi-sepi lah bang, masih rawan-rawan juga, masih tindak kejahatannya juga masih rawan. Nah itu beliau itu kelilingin ke sana bang, ke Pondok Indah. Dan di hari sebelum kejadiannya itu dia pernah bilang sama saya, Kang, kalau orang Jawa itu kan kalau manggil kita itu sebutannya kalau laki-laki Kang, kalau enggak Mas ya. Kang, nanti kalau saya misalkan saya dagang nih, apa saya kepagian saya nggak pulang, tolong nanti bangun istri saya, jemput saya ke tempat dagangan, takut dia mau minta uang belanja gitu kan. Iya. Nah ini sebelum dia malam kejadian dia hilang bang. Nah ini dia dagang nih. Biasa dia kalau dagang dia berangkat sekitar jam 5:30.
Kalau dia lebih sore bang, lebih awal dari saya. Karena memang dia rutenya kan jauh jaraknya dengan saya. Kalau saya kan rutenya deket bang. Nah dia suka bantu-bantu saya juga kalau ini. Nah itu dia juga suka ngajarin saya bikin-bikin bumbu racikan buat nasi goreng. Atau menu-menu yang baru-baru gitu bang. Nah karena dia kan memang udah lama bang dagangnya sebelum saya. Dia dagang nih bang, berangkat dia duluan. Oh iya dia pamitan sama saya bang. Kang, aku duluan ya katanya. Oh iya udah Kang, hati-hati ya gitu. Ya mudah-mudahan laris lah gitu. Berangkat nih bang dia. Dan hari itu pun saya juga ikut jualan sama ini. Saya dari vakum yang saya berhenti itu saya habis nenangin diri dulu. Karena saya jualan sering diganggu-gangguin hal-hal yang tidak kasat mata. Jadi saya udah tenang. Jadi saya berpikir lagi, oh saya jualan lah. Gitu karena saya butuh buat sehari-hari kan biaya hidup saya akhirnya berangkat nih dagang bang. Dia dulu berangkat jalan, dia udah pamitan dengan saya, dia jalan, nah saya jalan, saya biasa bang dorong gerobak nih, narik gerobak kan sambil ngetekin bambu itu ke penggorengan, manggil nasi goreng nasgor gitu. Nah akhirnya dia dagang bang, dia jalan, dia rutenya dari makam Bungur bang. Dari Makam Bungur dia rutenya ke jalan ke Iskandar Muda sampai Kampung Dukuh dia lewatin sana bang, sampai Jalan Praja saya lewat sana. Nah itu kan dia udah lewatin berapa tempat makam itu bang. Nah daerah sana. Nah dengan rute yang dia biasa jalanin bang gitu. Jam 12 malam itu dia lewat ada rumah besar, dia lewat jalan itu tuh bang. Itu ada yang berhentiin bang. Nah kebetulan rumah itu nggak berapa jauh dari pom bensin. Nah ada yang berhentiin, ada yang manggil katanya, bang nasgor katanya. Nah itu dia berhenti di depan rumah itu bang, dia berhentinya, dia dilayani nama dia nasi goreng itu. Nah setelah selesai dia masak nasi goreng bang, itu dianterin ke dalam, dia buka gerbangnya, dianterin sama dia bang ke dalam. Setelah sampai ke dalam, nah ini ada salah satu petugas pom bensin, ada yang melihat bang dari atas rumah tingkatnya itu bang, ada yang natap dia dengan mata yang sangat tajam gitu, seperti orang mau nakutin, jangan ngasih tahu kodenya gitu. Dan itu ada yang ngelihat petugas pom bensin itu bahwa di situ ada tukang nasi goreng berhenti dan masuk ke rumah kosong itu bang. Dan dari jam 12 malam itu sampai dia pagi bang, sampai esok paginya itu gerobak masih utuh bang di situ, dan orangnya nggak ada. Nah tapi si tukang pengisi bensin SBU itu dia cerita semua, itu ada gerobak nasi goreng di seberang katanya. Jadi setelah itu kejadian itu bang, nah ini marak nih bang berita itu kan, sampai kantor polisi tahu. Dan gerobak itu pun dievakuasi ke kantor polisi dan berita itu nyebar bang. Nah istrinya ini bang keliling ke sana pakai tukang ojek. Nah begitu dia nyampe ke sana, dia ada cerita-cerita katanya ada gerobak nasi goreng tapi nggak ada orangnya. Nah si istrinya ini ngedatangin gerobak nasi goreng itu, punya siapa, penasaran kan, karena suaminya itu biasanya pulang kok nggak pulang. Gitu bang. Nah akhirnya kata orang-orang di situ, itu gerobaknya ada di kantor polisi katanya. Coba datengin aja sama ibu, itu gerobak suaminya atau bukan. Nah si istri ini langsung minta diantar sama tukang ojek ini, anterin suruh ke kantor polisi karena penasaran itu gerobak siapa kan gitu. Nah si istri ini datang ke sana, nah disebutkan lah, ini bu ada kejadian kemarin malam, ini ada gerobak nasi goreng tapi nggak ada orangnya. Nah sampai disitulah langsung si istri cerita, ini gerobak suami saya pak katanya. Si istrinya itu tanya sama polisi, suami saya di mana pak? Lah ini saya dikasih kabar sama berita sama warga setempat ibu, bahwa ini gerobak ini ada di pinggir jalan dan orangnya pun nggak ada. Nah disitulah itu si istri itu langsung nangis ya kan, minta kasih tahu keberadaan suaminya di mana. Dan dia apa ada yang nyulik atau ada yang jahatin gitu. Dan sampai berita-berita itu nyebar bang,
sampai sekian lamanya, sampai sekian bulan, sampai berminggu, berbulan, itu sampai 1 tahun itu nggak ada bang kabar beritanya itu. Nggak ketemu? Nggak ketemu bang. Oh gila. Dan si istri itu langsung frustasi, pingsan di rumah. Dan itu langsung dijenguk bang sama keluarga-keluarganya di kampung. Disusulin, dipertanyakan. Itu bagaimana awal jadinya kejadian, ceritanya bagaimana, kok bisa nggak pulang suaminya, kok gerobaknya ada di pinggir jalan. Dan disitulah saya ceritalah sama istrinya, dapat pesan dari suaminya. Kata beliau, dia setelah dia berangkat, kalau seandainya saya nggak pulang, dia suruh nyusulin, minta uang belanja ke tempat di dagangan saya keliling atau tempat pangkalan saya dagang, mangkal. Dan dari situ juga istrinya ada kabar cerita juga bang. Katanya bahwa si suaminya itu nganterin nasi goreng ke rumah kosong itu. Dan dari situ dia nggak keluar. Nah, karena berhubung si istri ini udah datang dari keluarga-keluarganya di kampung, karena berita-beritanya ini langsung disebarkan di kampung, nah itu datang bang keluarganya dari pihak laki-lakinya, dari pihak perempuannya, bawalah orang pintar. Oh, bawa orang pintar gitu? Bawa orang pintar ya, contohnya orang paranormal lah bang. Untuk mencari jejak ya bahwa ini si suami si mbak ini hilang di mana atau bagaimana kejadiannya, atau kok bisa ada yang jahatin apa gimana. Nah ternyata kan ini dari kabar dari yang penjaga pom bensin ini, katanya beliau itu nganterin nasi goreng ke sana. Nah dicarilah awal ceritanya ini bagaimana nih. Dari situlah bang udah saya ceritain semuanya ini, detil-detilnya ceritanya kejadiannya dari awal kejadian. Datanglah paranormal nih, paranormal yang panggilan dari keluarganya. Dia katakan pengen tahu jelas keberadaan ini si suaminya ini bagaimana gitu. Antara diculik sama setan sama diculik janda nih. Akhirnya dia udah begitu bang, dia datang ini ke rumah itu paranormal itu sama istrinya. Dan dari situ ditungguin dari maghrib nih bang, dari maghrib sampai ketemu subuh itu nggak ada bang yang beraktivitas namanya. Contoh-contohnya kayak hal-hal gaib atau gimana, paling ada suara-suara samar-samar aja bang, kayak orang cekikikan, kata paranormal itu. Nah terus ditelusurin lah si paranormal itu masuk bang ke rumah kosong itu. Itu kejadiannya itu malam itu bang, itu semuanya yang di dalam rumah kosong itu kayak kurang nggak senang didatangin paranormal bang. Itu suara-suara yang kayak orang teriak-teriak atau bagaimana itu semua keluar bang. Dan si paranormal ini langsung mengundurkan diri. Ya karena udah situasinya udah nggak meyakinkan, udah nggak baik, jadi dia keluar bang. Si paranormal ini, dan ternyata si paranormal ini nggak kuat. Dan dari pihak dari yang perempuan ini, keluarga perempuan, ada yang ngasih tahu bang, coba panggil kiai. Mungkin kalau lebih kiai itu kan ilmunya istilahnya nggak selalu takabur lah, begitu. Nah didatangkan itu kiai bang ke situ. Ibaratnya dibacakan segala macam ini. Dan itu bang, tukang nasi goreng itu, kalau orang dulu bilang itu buat wadal bang. Wadal itu apa? Wadal itu seperti pesugihan orang mau pengen kaya. Dan di balik cerita itu bang, itu dari kesalahan laki-lakinya bang. Laki-laki apa nih? Ini si laki-laki yang perempuan ini. Yang nasi goreng ini. Jadi dia pengen cepet kaya bang. Dan dia itu namanya nyugih lah. Makanya dia nggak kuat dengan istilahnya perjanjian dia, atau dia ngebatalkan perjanjian dengan yang di sana, kita juga nggak tahu bang. Nah ternyata itu dia diambil bang ke sana. Karena kalau kita pesugihan itu bang, kita berjanji bang, kalau kita nggak bisa ngasih orang atau kita nggak bisa numbalin keluarga, diri kita yang jadi jaminannya. Jadi itulah dia, makanya dia bisa hilang
tanpa ada asal usul jalan ceritanya tahu-tahu dia hilang, itu dia karena dia mengikat perjanjian pesugihan. Ini kata Pak Kiai ini. Iya, dia cerita. Terus akhirnya gimana tuh? Nah itu akhirnya si perempuan ini kan nggak tahu dari si lakinya ini bahwa laki-lakinya ini ikut jalan pesugihan bang, supaya cepat kaya, gitu, supaya cepat maju usahanya, gitu. Nah si kiai ini cerita ke keluarganya semua. Oh jadi benar semua yang cerita-cerita orang itu, kalau orang pengen kaya itu ya jalan pintasnya seperti itu bang. Jadi pengen singkat, pengen dia usaha biar cepet maju, ternyata dia nggak bisa ngorbanin keluarganya, nggak bisa ngorbanin orang, ya diri sendiri yang jadi taruhannya. Begitu bang. Itu emang kalau orang-orang yang sesat ya seperti itu bang. Karena kita itu banyak orang-orang yang suka-suka, contohnya yang negatifnya lah bang, usaha-usaha minta-minta seperti itulah ya. Iya, jadi makanya kalau kita nggak bisa bawa-bawa diri kita sendiri, kadang-kadang kita yang kejerumus. Nah terus setelah nggak ketemu tuh ya bang suaminya, terus si istrinya masih tinggal di situ bang? Setelah dicari-cari kabarnya, apa udah dikasih tahu semuanya sama kiai di situ, sama kiai dari yang pihak perempuannya, akhirnya si perempuannya itu pulang bang, pulang ke kampung halamannya. Dari dia hilang berapa tahun dia pulang atau berapa bulan? Oh masih dia tinggal di situ ya, karena dia masih menanti kedatangan dari suaminya ya, atau dia ada yang ibaratnya ada yang nyulik atau bagaimana, dia masih nungguin bang di situ. Ya sekitar 3 bulan atau 4 bulan baru bang dia udah masrahin, dia udah ngiklasin si istri ini. Akhirnya dia dijemput juga sama keluarganya untuk kembali pulang ke kampung halamannya bang. Balik ke kampung. Gitu, supaya dia nggak jadi pikiran, takutnya dia frustasi atau gimana, karena juga dia nggak ada kabar beritanya, dan beritanya pun dari kiainya seperti itu ceritanya. Dan akhirnya keluarganya dengan berat hati ya ngiklasin si korban ini, dan si istrinya ini dibawa pulang sama keluarganya. Semenjak dari kejadian yang teman saya hilang ini bang, saya tetap lanjutin lagi, saya usaha dagang nasi goreng. Oh masih lanjut nih abang? Oh masih lanjut bang saya. Tapi saya masih berpikiran bang, kok makin lama makin serem ya. Kejadian-kejadiannya ini kok jadi nyata gitu. Saya ada rasa-rasa takut juga bang, gitu. Karena ini real, kejadian ini di depan mata saya sendiri bang, gitu. Jadi saya ada rasa kayak takut gitu bang, untuk ngelanjutin saya untuk dagang nasi goreng, karena saya keliling ini saya malam, gitu. Dan saya juga berpikiran, apa iya saya harus berhenti untuk dagang nasi goreng, tapi saya biaya dari kerja pengurus makam nggak cukup buat biaya hidup saya, gitu, bayar kontrakan, kita kan gitu bang. Saya tetap kekeh dengan usaha jualan saya, ya karena satu posisi juga saya nasi goreng ini kan saya belajar bang. Saya belajar buat mandiri, saya masak biar enak bagaimana buat makan saya. Nanti kalau saya punya keluarga kan saya juga udah bisa masak bang, gitu. Jadi saya terus jualan bang. Dari kejadian-kejadian itu deh bang, saya dagang nasi goreng. Akhirnya saya vakumkan diri saya untuk beristirahat bang. Saya istirahat, saya jadi pengurus makam. Alhamdulillah saya jalan. Tapi saya dari nasi goreng ini saya vakum dulu bang. Saya vakumkan karena kejadian-kejadian ini nih takut menimpa buat diri saya pribadi bang. Dari kejadian yang kemarin terakhir itu yang teman saya hilang itu. Nah akhirnya saya vakum dari nasi goreng, saya jadi pengurus makam. Udah begitu jadi bersih-bersih makam, saya ada nih bang kawan di pasar katanya. Bang, lu mau nggak ikut gua kerja apa nih, saya tanya. Bangunan, kata saya. Bukan bangunan. Lu mau nggak jadi tukang parkir, juru parkir? Di mana? Di pasar, kata dia. Ini gaji gimana sistemnya, kata dia. Ya sistemnya setoran gitu. Oke lah kalau gitu mah setorannya gitu kan. Kalau sistem digaji mah gua nggak mau. Kata saya gitu nih.
Nah akhirnya saya fokus nih bang, saya berhenti dari tukang nasi goreng. Nah Tapi makam masih? makam masih saya bang, masih jalanin. Nah akhirnya saya udah putusin total, saya mau berhenti. Ya kalau emang ini ibaratnya saya jaga parkiran saya cukup, buat biaya saya terusin nih parkiran. Nah setelah itu saya diajak nih bang, esoknya saya jaga parkiran. Itu satu parkirannya masih 100 perak bang, satu motor. Oke, tahun segitu ya. Iya. Sekarang udah 2.000. Iya, kadang 60.000 Tanah Abang kemarin terakhir tuh beritanya. Nah saya masih 100 perak, 200 perak bang, setorannya pun masih murah bang. Masih 300 perak setorannya. Nah udah begitu saya jalanin bang, saya jadi tukang parkiran. Ternyata saya bilang, kok enak ya jadi tukang parkiran ya? Iya. Saya bilang, tapi ada resikonya juga bang. Apa tuh? Ya kadang-kadang kalau helm hilang bang, Oh iya. terus kalau ada belanjaan hilang kita jadi pertanyaan, gitu tanggung kan? jawabnya itu Karena karena tanggung jawabnya juru parkir kan bang, gitu. Habis juga dia parkir di situ kan bayar gitu. Iya. Nah akhirnya saya gini bang, saya dengan tekad ya kan, udahlah saya jadi parkiran aja, kayaknya gampang aja parkiran, cuman nungguin, diliatin aja, gitu ya, mau keluar yang masuk, gitu kan, kita tinggal ngatur-ngatur motor. Nah akhirnya itu saya ada ide, udahlah bagaimana ya kalau perabotan saya jual aja. Perabotan apa nih? Ini bekas-bekas dagang saya nasi goreng bang. Oh iya. Jadi saya mau tekunin aja ini parkiran sama ngurus makam. Karena kalau ngurus makam kan kita dari tiap tahunnya juga kita dapat bang, dari yang keluarga, yang ibaratnya dari yang keluarganya kita dapat THR lah gitu kayak gitu. Bersih-bersihin Nah, makam. terus 2 minggu saya jadi petugas parkir bang. Ini kan saya banyak kawan nih bang, jadi kumpul-kumpul sama kawan-kawan nih, nongkrong bareng-bareng kan sama kawan. Nah suka ada berita-berita nih, ada dangdut nggak? Apa nonton layar tancap hiburan di mana nih katanya gitu. Zaman itu masih itu ya. Nah kebetulan ada berita nih bang dari orang-orang, katanya ini ada hiburan nih, katanya. Oh di mana bang? Pada nanya nih kawan-kawan. Hiburannya apa? Layar tancap atau dangdut? Dangdut katanya. Di mana? Ya dangdutnya di sini, kata dia, di daerah ini. Nah terus layar tancap di daerah ini. Wah kalau dangdutnya jauh nih kita. Kalau buat kesononya kita nggak ada kendaraan katanya, rame-rame begini nggak bisa. Ya udah nonton layar tancap aja nih bang. Oke. Nah diputusin deh semuanya nih, dirundingin. Lu gimana? Bro lu mau nonton layar tancap apa mau ngeliat dangdut nih? Ya kalau lihat dangdut kita nggak ada kendaraan, jauh jaraknya. Ya udah bagaimana kalau misalkan kita nonton layar tancap aja nih? Oke. Nah akhirnya udah putus semua nih bang, udah udah tekad nih. Wah udah kita nonton layar tancap nih bang. Nonton layar tancap nih bang. Kita masih yang namanya belum ada tukang ojek bang. Dulu masih ada beca nih bang. Ojeknya juga ojek paling di pasar. Kalau yang namanya buat malam-malam nganterin mah udah nggak ada yang mau. Di Eleman paling ada, di Eleman beca bang. Dulu nih. Nah akhirnya sore nih udah off semua nih, jaga parkiran bang. Kita nonton layar tancap, jalan kaki itu bang kita. Ada sekitar 5 kiloan lah bang. Kita jalan kaki lewat-lewatin kebun, makam. Gitu kan ibaratnya masih banyak tanah kosong bang, belum ada yang bangunan mewah atau rumah-rumah belum padat gitulah, masih jalan tapak kebo. Nah akhirnya kita nonton bang layar tancap ini di daerah Bintaro bang. Nah itu di daerah Bintaro Jurang Mangu. Kita jalan kaki bang, nyebrangin kali juga. Nah pas itu kan kita ini layar tancap kalau dulu bang jam 2 itu dia udah tutup bang. Yang namanya masih sampai pagi nggak ada bang. Kalau dangdut iya, kalau dangdut sampai pagi bang, sampai jam 3 kadang-kadang mau subuh dia baru berhenti. Nah ini kalau layar tancap bang jam 1:30 jam 2 udah tutup. Nah ini kita jalan bertuju bang. Kita ini lewat Rawapapan terus makam Tanah Kusir, lewatin Bintaro. Nah ini kebetulan dulu itu di daerah Rawapapan bang. Masih banyak kebun pisang. Nah, belum ada dibangun-bangun rumah itu di pinggir rel itu. Belum ada zaman kereta KRL lah. Masih kereta langsam batu bara gitu. Lokomotif. Nah, akhirnya bang, kita lewatin Rawapapan bang. Itu masih kebun-kebun pisang. Kita pulang dari tempat nonton layar tancap bang, jam 1:30 bang. Lewatin kebun pisang ceritanya nih. Nah, di lewat kebun pisang itu bang,
itu ada yang ketawa-ketawa karena udah larut malam kan pada nanya, ini siapa yang ketawa-ketawa nih? Kata dia, lu ketawa nggak? Kagak, gua nggak ketawa. Nah terus, lu denger nggak tadi ada suara yang ketawa? Kagak, nggak ada yang denger suara ketawa. Nah itu bang ada suara yang kayak pohon pisang rubuh. Debu. Ah itu penasaran kan? Terus udah gitu langsung nih bang kita kompak. Itu coba cari suaranya di mana gitu kan. Nah begitu dicari suaranya bang kita balik lagi arah ke belakang. Itu nggak ada bang yang namanya barang-barang jatuh atau apa gitu. Nah akhirnya orang kagak ada apa-apa. Udah lanjut aja lah balik. Nah balik nih bang baru jalan berapa langkah ya sekitar 10 langkah nih bang. Ada lagi suara itu jatuh. Debu. Nah balik lagi bang. Kata kawan, ngapain sih dirauin suara begituan? Kagak, gue penasaran aja. Ini ada yang nimpuk atau ada apa nih? Lah ini kan kebun kosong semua. Masa ada yang nimpuk ya orang kagak ada rumah warga. Nah udah begitu datang tuh bang kereta batu bara lewat. Ya kan itu kalau batu bara lewat itu udah jam 2 lewat lah. Habis kereta itu lewat bang, itu baru nyata bang. Itu suara cewek bang. Oh ketawa ya tadi. Suara cewek itu ketawa terus ada lagi suara yang jatuh kayak barang dilempar itu bang, gedubuk ya kan. Nah itu kompak bang semua langsung. Udah kita cari aja yuk, ini siapa sih yang mau gangguin? Begitu lewat masukin semak-semak kebun pisang bang. Itu ternyata bang, pocong lagi ngegeletak bang. Udah begitu bangkit dia. Terus itu semua sontak bang pada takut lari semuanya. 7-7-nya nih? Iya, itu kami bertujuh langsung lari bang semua. Ya itu pocong itu ngikutin kita bang, kayak ngilang-ngilang gitu. Kalau pocong ya nggak kayak yang kayak di inilah loncat-loncat gitu, enggak dia bang ngilang, trep gitu, kayak sekilasan mata aja dia bang. Nah udah begitu kompak semuanya bang itu lari, itu udah pada pencar bang, larinya ada yang kemana-kemana. Akhirnya kita itu semuanya bertujuh mencar semua bang. Mencar semua? Iya. Lucu sih. Awalnya kan gagah buat kita cari ya kan? Ya karena kan kita namanya orang parkiran itu semua bang ya. Kita dari daerah mana gitu bang. Itu semuanya sontaknya semuanya itu pada takut semua bang. Oke, karena kaget kali ya. Itu akhirnya ketemu lagi tuh 7-7. Ketemu laginya besok bang. Oh besok. Kita pulang masing-masing. Iya, itu pada pulang bang. Dan akhirnya kita besok ketemu seperti kayak aktivitas biasa. Dan kita tanya-tanya, kita ngobrol-ngobrol, lu bagaimana sih? Tadi lu katanya berani, pada kompak lu mau ngeliat, giliran lu dikasih lihat aslinya lu malah kabur semua. Digituin. Akhirnya udah tuh bang, ya habis gue takut bro. Kita juga kan bakalan kalau kita meninggal juga kan sama kita seperti itu bentuknya. Oh dipocongin. Dipocongin. Jadi bukan apa-apa, itu kok begitu ya rupanya rusak. Kata dia. Hancur mukanya bang. Jadi emang itu hancur bang semua. Jadi emang keadaan itu posisinya juga kita apes juga semua bang. Gitu. Jadi semuanya juga sontak itu memang satu jalan itu memang posisi badannya juga semuanya memang lagi apesnya. Kan orang itu ada apesnya semua bang. Itu waktu itu abang nonton layar tancap ada yang jualan kue putu bang. Kalau kue putu kita kagak tahu ya bang. Nggak tahu, kan biasanya ada lepet ya. Kalau kayak kacang, telur asin itu ada kayaknya ada, bang. Ya. Iya, kalau di layar tancap pasti ada kayak kacang, telur asin. Identik dengan jualan itu kan ya. Terus tahu panggang itu kan. Panggang tuh apa? Tahu panggang itu, tahu panggang. Tahu dipanggang. Iya, tahu Bandung itu, yang tahu digarang itu. Oh iya sih. Itu biasanya identiknya itu sekuteng. Sekuteng ya, layar tancap. Kalau layar tancap itu bang. Nontonnya Berry Prima, apa Pema apa waktu itu bang? Kalau itu zaman-zamannya itu masih filmnya horornya Susana itu bang. Oh Susana. Iya, yang sundel bolong itu kan, sundel bolong. Dia kan ini ratu horor dia kan. Almarhumah itu ya. Iya. Yang kalau ada tuh dicuplikan. Ayah pulang, mama jadi setan. Papa, cepat pulang pak, mama jadi setan. Hah? Mobil sedan? Jadi setan. Pengen ketan? Jadi setan. Kolong wetan? Jadi setan. Nah nih Bang Jo, kan abang kan tadi pagi jaga makam gitu ya, bersih-bersih, terus malam jual nasi goreng gitu, sampai akhirnya nanti tadi abang jadi juru parkir lah ya. Nah,
kan abang sering ngalaminnya pas jaga nasi goreng nih, karena emang malam ya muter-muter kampung orang tuh. Apalagi di tahun itu lagi sepi-sepinya ya. Nah kalau untuk penjaga makam waktu abang bersihin makam, pernah gak bang ngalamin kejadian horor di situ? Ya kalau kita jadi penjaga makam bang, kebersih-bersihan makam itu kan kita posisinya kita pagi ya bang ya, pagi sampai siang. Jadi kalau buat kejadian-kejadian hal-hal yang horor atau yang mistisnya itu sepertinya nggak ada sih bang. Cuma kalau berita-berita dari kawan-kawan mah banyak yang jaga malam. Oh yang jaga malamnya ya. Jadi kayak hal-hal yang kayak orang habis dimakamin terus tanahnya belah, terus atau yang namanya ada suara nangis, itu berita-berita dari kawan satu profesi mah ada bang. Gitu. Kalau abang sendiri aman? Kalau saya sendiri sih nggak pernah ngalamin yang kayak begitu karena posisinya saya kan siang, dari pagi sampai siang. Kalau kawan itu kan dia dari sore bang sampai pagi. Nah jadi itu ada yang sekitar tengah malam itu ada yang nangis atau yang baru dikubur makamnya besoknya belah. Kita nggak tahu bang gitu ya, itu namanya tuntutan alam kubur ya. Kita nggak tahu kejadiannya bagaimana kan gitu. Nah terus kan Bang Jo juga kan seringnya jualan waktu itu di rute yang sama ya, mungkin udah area abang lah. Contoh jalan ini udah ini aja setiap hari gitu kan. Pas sempet ngalamin kejadian horor yang menurut saya yang cukup ekstrim bang ya, yang abang masuk ke rumah terus tiba-tiba gelap tuh lampunya ya kan, dan sampai ditemuin sama hansip pas paginya. Itu abang nggak kepikiran pengen ganti tempat gitu? Begini bang, jadi saya emang dari profesi saya sebenarnya saya tekunin itu bang, dan saya pengen diteruskan sebenarnya. Seiring dengan berjalannya saya jualan itu karena saya sering terganggunya dengan hal-hal yang mistis. Jadi saya ada keniatan bang untuk vakum, dan saya juga rute-rutenya juga bang saya udah cukup terlalu jauh sepertinya gitu. Karena ngedorong capek juga ya bang. Karena kita kan posisinya itu gerobak itu kita tarik bang. Kita tarik, dan saya juga kayaknya kalau buat rute yang lebih jauh lagi saya nggak bisa. Itu pun udah sangat jauh kan, sampai ke Bintaro sana kan. Dulu ada bang, tahun 2006 nih zaman saya masih SMA ya, SMK ya. Tuh, jadi kan rumah saya kan agak berapa meter, 100 meteran lah, ada kebun kecil sih, nggak gede, cuman ada pohon nangka sama pohon bambu, katanya kebun kecil lah gitu kan. Saya lagi nongkrong tuh bang, posisi setengah 12 malam, namanya masih muda kan, sering nongkrong ya, tahun segitu, 2006-an. Tukang gorengan bang, dulu kan gorengan masih dipikul juga tuh. Iya betul, dipikul. Benar. Dia masuk ke dalam tuh, biasa dah, masuk ke dalam kampung, kita lagi nongkrong. Nah itu jam setengah 12 dia keluar bang, lari bang, pikulan tuh minyak, kan minyak di sini ya, udah gini-gini bang, minyak udah lari. Saya nanya kan berempat, mas kenapa mas? Ngeliat kuntilanak kata dia. Langsung ditaruh jebret, itu tuh di pohon nangka kata dia, ada cewek terbang kata dia. Terus ya saya mau kabur kata dia. Minyaknya udah ambak-ambakan bang, minyak yang di penggorengan itu kan 2 tuh pikulan. Terus bang udah santai-santai, nah, udah tuh kita kasih kopi kan, kita ngobrol-ngobrol. Udah bang, abang mau kemana emang pulangnya? Ke kampung, agak jauh sih kampungnya dia, di daerah Jakarta Barat juga, bla bla bla. Terus saya tenangin setengah jam tuh bang, dia ceritain kata dia, saya lagi lewat, pertama ada suara gitu doang, dia nengok ke atas, cewek, kaget dia, tanpa sadar minyak panas tuh padahal bang kata dia. Ya udah dia udah saking kaget kali ya. Nah besok dia 5 hari atau 6 hari nggak pernah lewat lagi bang, saya liatin. Nah terus lewat, nggak sampai malam, kalau nggak salah tuh jam 8 lewat kampung saya, jam 10 udah balik lagi gitu. Emang tuh di tempat yang kebun kecil itu dulu terkenal serem, tapi sekarang jadi kontrakan sih kebunnya itu. Nah terus kan sempet nih yang partner abang yang tukang nasi goreng juga sempet hilang tuh, sampai nggak ketemu ya, entah dia hilang diumpetin setan atau mampir ke rumah janda, kita nggak tahu kan bang ya, karena kan masih nggak ada yang tahu nih. Iya betul. Nah itu pas dia hilang di rumah itu, warga sekitar masuk ke dalam rumah itu. Entah didobrak pintunya, entah dihancurin kacanya. Oh gini bang, jadi posisi rumah itu kan pagar ya bang. Nah terus nggak dikunci bang. Oh nggak dikunci. Dan banyak warga-warga setempat atau security setempat itu penasaran. Ada yang datang ngunjungin ke situ, masuk sampai naik ke lantai 2. Itu rumah itu lantai 3 bang. Dan lantai 3 itu
buat khusus bagian buat ngejemur gitu. Nah itu sempat ada yang masuk semua bang, warga-warga ke situ. Ya bukan penghuni rumah-rumahnya, bukan. Ya security-nya, petugas kebersihannya yang pada penasaran masuk ke rumah-rumah itu banyak bang. Terus kalau untuk petugas yang SPBU-nya kan sempat ngelihat dia ya, dia masuk, terus di atas ada yang sosok ngeliatin dia tadi ke matanya. Pas dia jadi saksi bang pada waktu itu. Setelah dia habis kejadian itu bang, kan esokannya marak. Dia udah nggak bekerja di situ lagi bang, pom bensin itu lagi. Dia udah nggak bekerja lagi di situ bang. Kenapa? Sepertinya kayak apa dia takut nanti jadi pertanyaan sama polisi atau dari warga-warga. Dia hanya cerita ke teman-temannya aja bahwa dia itu dari malam kejadian tukang nasi goreng itu masuk ke rumah itu dan dia dilihatin sama sosok penghuni di rumah itu. Dan esok paginya dia cerita-cerita, akhirnya dia seperti mengundurkan diri dari kerjaan itu bang. Karena dia takut buat jadi saksi gitu. Nah dulu kan itu masih tahun 90-an bang ya, jatuhnya ya, menjelang tahun 2000-an ya. Itu kan dimana zaman Orde Baru bukan sih ya? Ya zaman Orde Baru bang ya. Yang ya Indonesia lagi kurang baik aja pada waktu itu kan. Nah reformasi kalau nggak salah 98 ya. Iya. Nah pada waktu itu gambaran abang ya, yang abang alamin itu sepi banget atau rame sih Jakarta bang? Itu kalau yang buat saya alamin itu dari zaman-zaman itu tuh masih sepi bang. Masih sepi ya? Ya kalau buat tempat-tempatnya itu yang paling kalau yang buat rame-ramenya ya contohnya kayak paling yang masih di daerah-daerah pasar gitu bang. Terus tempat-tempat biliar, hiburan, anak-anak muda. Ya. Dan kalau itu juga masih banyak kebun bang, sawah. Masih banyak pohon pisang bang, rawa-rawa bang. Iya sih. Kalau dulu seperti kayak Gandaria itu kan masih rawa-rawa bang dulu. Dulu ya Gandaria. Gandaria terus sampai ke Praja itu masih rawa-rawa bang. Berarti jalur panjang tuh ya, jalan panjang ya. Masih jalur-jalur kebun rawa-rawa gitu bang. Sekarang udah perumahan semua, mall. Udah jadi apartemen. Iya. Sekarang Jakarta ada gang dikit bangunan. Jadi kontrakan. Tanah dikit bangunan lagi. Wah gokil. Pokoknya teman-teman kalau jalan di Jakarta tuh begini. Sempit. Miring. Iya. Gitu. Karena rapat bangunannya kan. Benar-benar. Kayak nanti di YouTube tuh. Untung saya orang Australia. Bercanda. Oke sob. Oke, mungkin sekarang nih kisah pengalaman yang dialami sama Bang Jo ini. Bisa kita ambil segi positifnya, buang jauh-jauh negatifnya. Emang sih di tahun itu apa ya, masih sepi banget sih. Karena kan Jakarta Barat, Tangerang itu masih banyak banget sawah. Dan tahun itu saya masih kelas berapa ya, kelas 6 SD. Masih inget sih di memori saya. Kayak emang masih sepi. Sampai tahun 2005 pun daerah saya itu masih banyak sawah, kebun. Tapi sekarang udah jadi bangunan semua. Terus salah satunya kayak kebun kecil aja yang dekat rumah itu yang dulunya serem ya. Sekarang udah jadi kontrakan berjejer. Dan katanya banyak sih penampakan. Cuman it's okay lah. Gak masalah. Karena ya kita hidup berdampingan. Ya balik lagi, kuatkan iman dan Islam kita. Oke? Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang, makasih banyak ya Bang Jo ya. Sama-sama. Thank you nih Bang. Mau nanya nih Bang. Bang Jo kalau dari sini sampai Tenjo, daerah sana jalan kaki berapa jam Bang? Wah, kalau jalan kaki dari sini ke sana bisa setengah hari Bang. Dadah. Buat kalian yang punya pengalaman horor, langsung aja chat ke nomor 0877 1671 53372.